Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Hopefully all of us are fine today. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini dengan baik. Sebelum PJJ hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mudah kita pahami dan bermanfaat dalam kehidupan kita nantinya. Tak lupa, saya ingin mengingatkan kepada anak-anak semuanya agar selalu menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada dan kapanpun. Oke, pada pembelajaran jarak jauh hari ini untuk bahasa Inggris saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 di kelas 9 ini. Jangan lupa anak-anak sekarang sudah kelas 9 nggih. Itu artinya that you are in the last grade of junior high school. Kalian sedang berada di kelas terakhir SMP, tingkatan terakhir SMP, sehingga waktu yang kalian miliki untuk belajar bahasa Inggris dan belajar di sekolah ini pada umumnya tinggal kurang lebih 1 tahun, sehingga manfaatkan waktu yang kalian punyai semaksimal mungkin, dengan harapan nantinya ketika kalian lulus dari sekolah ini nilai kalian sesuai dengan yang kalian impi-impikan. Oke. Kemudian walaupun kita masih dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, saya minta untuk anak-anak tetap termotivasi, tetap menjaga semangatnya dalam belajar, sehingga nanti ketika kalian ada ujian baik PTS maupun PAS, nilainya juga bagus, tidak kalah ketika kita tatap muka. Oke, kita lanjutkan. What is the material that we are going to learn in the 9th grade? Apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 9 semester 1 ini? Di kelas 9 pada semester 1 kita akan mempelajari 3 materi. We are going to learn 3 materials in the first semester. The first material is the expression of hope, wish, and congratulation. The second one is procedure text, and then the third one is fairy tales or narrative text. Untuk yang materi pertama yaitu the expression of hope, wish, and congratulation, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan pertama dan selanjutnya dengan cara kita pelajari satu persatu. Kemudian yang kedua, procedure text. Procedure text ini adalah teks prosedur yang sudah kita pelajari di kelas 7. Jadi kelas 9 ini kita tinggal mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, kita punya fairy tales or narrative text. Untuk narrative text sendiri itu sudah sempat kita singgung, sudah sempat kita kenalan dengan narrative text itu di kelas 8, sehingga nanti di kelas 9 pun kita juga hanya akan mengulang-ulang saja. Kemudian marilah kita lanjutkan ke chapter yang pertama di pertemuan pertama ini, yaitu tentang the expression of hope, wish, and congratulation. Apa sih the expression of hope, wish, and congratulation itu? Nah, seperti yang sudah kita singgung depan tadi, as I told you before, that the expression of hope, wish, and congratulation, it will be learned one by one. Itu akan kita pelajari satu persatu. Sehingga untuk hari ini, pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang expression of hope. What is hope? Apa sih ungkapan dari kata hope itu? Hope itu bukan ketika kita jalan kemudian di tengah jalan ada motor atau mobil gitu, hop hop hop, bukan itu ya, tentu saja bukan. Ketika kalian membuka di kamus, yuk coba dibuka kamusnya atau dibuka Google Translate-nya. What is hope there?
What is the meaning of hope? Apa sih kata-kata yang kalian temukan atau arti yang kalian temukan dari kata hope itu? Nah, coba apa? Ya, hope itu adalah harapan. Artinya di situ seperti itu. Harapan itu apa? Nah, harapanku nek basa Jawane itu pengarep-arep. Harapan, aku berharap seperti ini, saya berharap begitu. Apakah ada harapan yang tidak baik? Tentu saja tidak ada ya. Aku pengen bijiku elek, tidak ada. Mestinya ya Allah semoga nilai saya bagus, ya Allah semoga saya bisa mengerjakan ini dan itu. Mestinya seperti itu. Jadi what is the hope itself? What is hope itself? Apa sih hope itu sendiri? Nah, definisi dari hope. Nah, ini dia the definition of hope. Hope is something that we want to happen or we fight very hard to make it happen. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi atau seringkali kita berusaha sangat keras untuk mewujudkannya. Seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya. Ya Allah semoga itu harapan. Ya Allah moga-moga itu harapan kita. Jadi ya misalnya, ya Allah semoga nilai bahasa Inggris saya bagus. Ya Allah semoga nilai matematika saya bagus. Ya Allah semoga nilai bahasa Indonesia saya bagus. Ya Allah semoga saya bisa mengerjakan itu dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini, harapan-harapan seperti ini yang kita inginkan terjadi. Sesuatu yang kita inginkan terjadi itu adalah harapan. Lah seringkali kita berusaha sangat keras untuk mewujudkannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai bagus? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang lain itu dengan baik, hasilnya memuaskan jika kita sendiri tidak mau berusaha. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita itu nilainya bagus? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan sesuatu hal dengan baik? Ya mestinya kita berusaha. Kita belajar dengan rajin. Kita sering-sering membaca buku. Untuk matematika sering-sering berlatih soal. Hal-hal tersebut yang namanya adalah berusaha. Itu definisi dari hope. Itu pengertian dari sebuah harapan. Jadi kalau misalnya kita hanya berharap, ya Allah semoga nilai saya bagus, kemudian tidak melakukan apa-apa, apakah mungkin harapan itu akan terwujud? Kemungkinan besar tidak. Jadi harapan-harapan yang bagus, sesuatu yang kita harapkan terjadi dengan baik itu akan menjadi kenyataan atau akan terwujud jika kita sudah berusaha dengan keras. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengerti, oh ternyata ini toh yang dimaksud dengan harapan, oh ini toh yang dimaksud dengan kata hope, lalu bagaimana how to express hope, bagaimana caranya kita mengungkapkan harapan itu sendiri, gitu. Oh, see the example below. Saya punya sebuah dialog di situ. Ada Bella dan ada Arthur. There are Bella and Arthur and the dialogue. Bella bilang sama Arthur, "Hi Arthur, how is your condition today? Are you in a good health?" Kemudian dijawab sama Arthur kan di situ, "Extremely good, Bella. I can assume that my body has recovered about 70%. And then Bella answered, "Great, I'm glad to hear that. I hope you will get better soon so you can join us in the next basketball training. I hope so, and hopefully we can do our best to win the competition." Kemudian ditanya lagi sama si Bella, "Is that the final match next week?" "No, that will be the semi-final match." "Oh, I see. So it means if we win the game, then we could go to the final." "Yes, you are right. That's why I really hope that my leg will recover soon." "I'm sure you will. I hope we can get the championship title this time." "I hope so. See you next week and don't force yourself. I will thank you." Nah, ada sebuah percakapan di situ yang terdiri dari Bella dan Arthur. Di dalam percakapan itu ada beberapa statement, ada beberapa pernyataan yang menyatakan how to express hope.
bagaimana caranya kita mengekspresikan, bagaimana caranya kita mengungkapkan hope, ya kan? Nah, sekarang tugas kalian adalah observe the dialogue above. Silakan diamati, dibaca berulang-ulang, and then answer the question. Dijawab pertanyaannya. Yang pertama adalah what is the dialogue about? Kemudian yang kedua, write down the expression of hope that is used in the dialogue. Jadi tulislah ungkapan-ungkapan harapan yang digunakan di dalam dialog itu. Kemudian tulis di buku kalian di sampul yang kedua, di halaman kedua, karena halaman pertama itu sudah berisi dengan mata pelajaran apa dan namanya siapa, begitu kan? Kemudian tulislah jawaban atau tugas hari ini di halaman kedua. Kumpulkan sampai hari ini, saya tunggu sampai jam 2 siang. Terima kasih. Thank you for today. Thank you for today, and thanks for Allah for the great day, ya. Terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan kita hari yang indah hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian, saya tunggu. Kemudian see you in the next meeting. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.